semacam itu. Maka saya kira tidak sulit untuk menjawab, mungkinkah seorang muslim bisa memberikan dukungan untuk kemajuan bangsa? Jawabannya sangat mungkin. Dari sisi mana, Pak? Kalau dia adalah seorang aparat, maka dia bisa bekerja dengan maksimal sebagai aparat muslim yang bertakwa yang baik. Ketika dia sebagai rakyat, Islam sangat menekankan prinsip persatuan, menjaga keamanan sesama, tidak boleh mengganggu antara satu dengan yang lain. Bahkan sampai kita tahu bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita prinsip untuk taat kepada siapa? Pemerintah yang sah, peraturan yang ada. Walaupun pada tingkatan sampai hartamu diambil, wa in ukhidha maluk wa in duriba dhahruk, sampai hartamu diambil atau punggungmu dipukul. Sebagai apalagi misalnya, sebagai orang yang bermuamalah, kita sebagai muslim juga bisa memberikan sumbangan yang terbaik bagi negara. Dengan cara apa? Aktivitas muamalah yang kita lakukan tidak merugikan ekonomi bagi negara. Dan seterusnya. Dan sebagai hamba yang bertakwa, orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah, jika sebuah negeri, fa in kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Ketika sebuah penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi Anda tinggal menjawab, saya ada di mana? Oh, saya ada di posisi rakyat. Baik, peran apa yang bisa Anda berikan untuk negara? Saya berusaha untuk taat kepada negara, taat kepada pemerintah, taat kepada aturan selama tidak melanggar aturan agama saya, sudah? Dan saya berusaha untuk menjadi hamba yang bertakwa. Semoga dengan takwaku Allah turunkan keberkahan untuk lingkungan di sekitarku. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, jazakallahu khairan. Jemaah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu persis ya, bahwa saat ini banyak sekali generasi Z gini Ustaz ya. Dan kira-kira peluang apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan bagi seorang generasi Z seperti itu Ustaz? Di era yang digital perlu seperti dilakukan ini. oleh Gen Z di era digital. Gen Z itu sekarang usia berapa, Mas? Di usia berapa teman-teman Gen Z? Kalau jenengan ini gen apa, Mas? Saya A kan ya? Golongan darahnya A. Golongan darah ya. Gen A berarti. Gen A ya. Masya Allah. Sudah lewat kalau saya. Udah lewat. Iya udah lewat gitu. Mungkin cuma wajah aja kelihatan tapi yang bawah udah enggak. Masya Allah. Baik. Jadi kalau menyebut peran Gen Z, ada di mana peran Gen Z jika kita ingin membahas dari sisi kemajuan bagi negara. Yang kita tahu itu kan berkaitan dengan masalah penggunaan media sosial ya. Lebih bagus mana ini sama ini? Atau dua gini? Ini lebih bagus ya. Nah, yang kita tahu barangkali perlu kita soroti dari sisi masalah penggunaan media sosial. Yang paling sensitif dengan penggunaan media sosial itu siapa? Gen Z, yang mungkin sekarang masih di bangku kuliah atau SMA ke bawah. Sehingga mereka ini boleh kita sebut dominan pengguna media sosial. Nah, untuk para Gen Z, bisa nggak sih dia memaksimalkan media sosial itu untuk hal yang produktif? Apa Pak contohnya? Banyak hal yang bisa digunakan. Misalnya dipakai untuk transaksi digital yang mubah, jualan-jualan online. Oh bisa Pak, memang itu kerjaan kami, alhamdulillah. Dan sekarang ada banyak sekali pengembangan bisnis afiliasi, sehingga seseorang jualan, lalu dia mengizinkan orang lain yang mau turut memasarkan, silahkan. Jadi produk-produk yang mungkin kurang dikenal oleh masyarakat umum tiba-tiba jadi viral gara-gara peran Gen Z yang bisa memanfaatkan media. Tadi kita berada di Kampung Singkong namanya ya. Sehingga produk-produk olahan singkong hampir semuanya ada di sana. Enggak ada yang bisa kita jumpai seperti itu di area yang lain.
mungkin peran Gen Z bisa nggak sih produk seperti ini kita viralkan? Sehingga apa yang menjadi produk ciri khas daerah tertentu bisa dikenal di daerah yang lain. Kalau Gen Z bisa bareng-bareng kerjasama demikian, mungkin orang yang sudah generasi senior mereka produksi, sementara anak-anaknya mereka turut memasarkan. Jadi Gen Z dalam hal ini bisa punya peran di sana. Yang kedua, berbicara tentang masalah ketertiban, Gen Z bisa punya peran minimal. Jangan kau manfaatkan media sosial untuk mengembangkan informasi yang provokatif. Dan ada banyak sekali orang kalau dia bermain di media sosial sukanya provokatif. Memang begini, bad news is good news. Itu kan prinsip pers yang sangat berbahaya. Jurnalis yang berbahaya. Boleh saya sebut berbahaya gimana Pak? Karena berita buruk, misalnya ketegangan antar sesama, terus apa lagi? Ada masalah tertentu yang bikin orang emosi, itu yang diangkat. Itu yang diangkat. Nah, yang kayak gini, tolong Gen Z tahan. Jangan Anda terlibat. Menimbulkan emosi orang lain di posisi yang seharusnya itu dipendam, tapi Anda angkat, itu bisa menyebabkan kericuan di tengah masyarakat. Di Madinah, dulu yang punya kegiatan semacam ini, itu orang-orang munafik. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinah. Jika orang munafik dan orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, wal murjifuna fil madinah, dan orang-orang murjifun di kota Madinah. Allah sebut al-murjifun. Siapakah al-murjifun ini? Manusia yang suka bikin gempar. Suka bikin gempar maksudnya gimana Pak? Bikin rame-rame. Kalau nggak rame kurang asik. Akhirnya gimana caranya? Pokoknya yang penting serba viral. Jangan kayak gitu. Namanya berita yang buruk sebaiknya apa? Dirahasiakan. Kita saja misalnya ya. Misalnya masnya usia berapa sekarang? 24. Mohon maaf, pernah nggak melihat orang tuanya berantem? Pernah? Mau diviralin nggak? Kenapa? Malu. Siapa yang malu? Keluarga akan malu, anaknya malu, dan keluarga yang lain akan merasa malu. Kita ketika ada anggota keluarga kita yang tegang, kita malu untuk mengangkatnya. Tapi terkadang orang lain mereka mempermalukan orang dengan cara seperti itu. Mumpung ini lagi tegang antara satu dengan yang lain, akhirnya diviralkan. Masya Allah. Seharusnya kamu menutupi aib orang lain, bukan menyebarkan rasa malu di tengah masyarakat. Nah, manusia seperti ini disebut oleh Al-Quran dengan al-murjifun. Apa tadi? Orang yang bikin gempar, suka bikin viral, tapi untuk berita-berita yang tidak positif. Sehingga ada orang berantem di video, ada aparat berantem di video, ada apa lagi di video, terus videonya diangkat, viral. Apa manfaatnya? Yang penting viral Pak, nanti saya bisa dapat banyak followers, banyak likers. Terus buat apa? Anda hanya menyebarkan sesuatu yang buruk di tengah masyarakat. Makanya kita sarankan bagi teman-teman dalam hal ini para Gen Z, gunakan media sosial dengan baik, dengan bijak. Anda manfaatkan untuk yang produktif, bukan dalam rangka untuk provokatif. Wallahu alam. Ya Ustaz, saya kira untuk jamaah Gen Z kayak gini sedikit banget yang ada di sini Ustaz ya, tepatnya ya. Dan kita sampaikan Ustaz, ini dari beberapa wilayah, termasuk ada di Purwodadi juga hadir. Ya paling banyak di Kota Selatan insya Allah yang hadir gitu ya tentunya. Nah sebelum saya nanti lanjutkan pertanyaan ke beliau, ada jamaah yang akan bertanya? Silahkan. Baik. Silahkan Pak. Oke. Ada mic-nya Pak Yuntia? Oh. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua kata, no viral, no justice. Jadi no viral, no justice. Dan itu No fakta. viral, no justice.
Jadi di mana kita bisa membentengi atau membedakan, memisahkan yang tidak benar dan yang dibolehkan. Sementara kondisi membutuhkan kondisi kayak begitu. Terima kasih. Baik, langsung aja Ustaz. Ya, ini memang salah satu di antara prinsip sebagian orang. Viralin biar nanti ada respon dari pemerintah. Saya tidak tahu tentang bagaimana standar pemerintah dalam memberikan sikap ketika ada kendala di masyarakat. Makanya salah satu di antara cara yang digunakan oleh masyarakat dibuat viral biar ada respon. Kalau dulu pemerintah di masa silam itu sangat responsif. Ada cerita di zaman Mu'tasim Billah ya. Mu'tasim Billah ini kan termasuk salah satu khalifah Bani Umayyah yang pernah menyiksa Imam Ahmad. Bahkan yang memberikan forum debat Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Duat itu Mu'tasim ini. Jadi Ibnu Abi Duat, tokoh Mu'tazilah, nantang Imam Ahmad debat di istana. Ketika Ibnu Abi Duat kalah dalam debat, Imam Ahmad dicambuk. Terus dimasukkan ke dalam penjara. Berkali-kali seperti itu. Tapi Mu'tasim ini punya peran yang besar. Beliau yang menaklukkan daerah An-Muriyah. Dan itu atas teriakan seorang wanita yang kemudian disampaikan dalam surat ke Mu'tasim bahwa kami dalam kondisi tertindas. Kami dalam kondisi tertindas, maka ada istilah wa mu'tasimah. Wa mu'tasimah, tolonglah kami wahai Mu'tasim. Akhirnya beliau mengutus pasukan dan Mu'tasim juga ikut, akhirnya berhasil menaklukkan An-Muriyah dan menyelamatkan orang-orang yang lemah di sana. Setelah Imam Ahmad dibebaskan, beliau memaafkan Mu'tasim. Dan beliau mengatakan semoga jasa Mu'tasim yang telah menaklukkan daerah An-Muriyah sehingga kaum muslimin di situ terbebas dari penindasan orang-orang kafir dibalas oleh Allah, dan itu saya anggap sebagai kafaroh untuk semua kesalahan dia kepada Imam Ahmad. Baik. Dan di tempat yang lain juga sama. Jadi dulu pemimpin-pemimpin itu sangat responsif terhadap apa yang diteriakkan oleh rakyatnya. Saya kira seperti Amerika sendiri itu termasuk di antara negara yang sangat respon dengan kondisi rakyat. Makanya kemarin sempat ada kasus anjingnya orang Amerika hilang di negara yang lain. Itu sampai yang terlibatkan aparatnya. Itu baru anjing yang hilang. Belum manusianya. Sehingga contoh di negara kita ada beberapa turis dari luar negeri yang hilang di bukit A, hilang di mana? Di gunung A, gunung B, gunung C. Itu sampai ngirim helikopter dan seterusnya. Nah, barangkali potret semacam ini yang kita harapkan, bukan dalam rangka saling membandingkan, tapi bagi para aparatur negara yang Anda sudah dibayar, sudah mendapatkan manfaat dari harta negara, sudah selayaknya menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan. Prinsip seperti yang umumnya terjadi di masyarakat. Kalau bisa dibikin rumit, kenapa dibikin mudah? Itu tolong ditinggalkan. Tolong ditinggalkan. Nabi SAW memberikan doa buruk bagi orang yang mempersulit urusan masyarakat. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashkuk alaih. Ya Allah, siapapun di antara umatku yang dia ngurusi urusan orang lain, ngurusi yang dimaksud di sini adalah dia menjadi orang punya wewenang, pejabat atau yang lainnya, lalu dia mempersulit urusan rakyatku, urusan masyarakatku, fashkuk alaihi, maka buat hidupnya jadi sulit. Itu doa buruk yang diberikan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tidak menghendaki mendapatkan doa buruk semacam ini, sehingga teman-teman aparat seharusnya lebih mengedepankan mempermudah, bukan mempersulit. Ini sebagai nasihat ya. Nah, yang masyarakatnya gimana Pak? Ya pada prinsipnya intinya jangan sampai menimbulkan keributan di tengah masyarakat.
Karena yang menimbulkan keributan itu akan ada dampak negatif yang akan dia terima. Allah memberikan gelar yang buruk bagi mereka yang suka bikin ribut. Al-murjifun tadi ya. Sebutannya apa? Al-murjifun. Orang yang suka bikin apa? Gempar di masyarakat. Wallahu alam. Ya Ustaz, saya ingin yang Gen Z ini, ingin bertanya. Yuk, angkat tangan. Yang Gen Z dulu coba. Yang anak muda, saya ingin anak muda bertanya. Oh, Pati. Oke. Anak muda ada yang tanya? Yang Gen Z. Oh, Gen Z. Gen Silakan. apa? Yes. Gen Z. Gen Masya Z Allah. ya. Coba mic-nya. Sudah habis hurufnya ya? Z. Pakai mic, Mas. Baik, terima kasih Ustadz. Saya izin bertanya, mungkin agak sensitif sedikit ya. Bagaimana cara kita sebagai seorang muslim menanggapi kasus-kasus pelecehan seksual, terutama kepada tokoh-tokoh agama Islam. Karena mungkin kan yang kita ketahui kan tempat agama itu kan pesantren atau sekolah-sekolah itu kan sebagai tempat melindungi para santri, para siswa. Lah itu bagaimana cara kita itu menanggapi persoalan-persoalan seperti itu. Terima kasih. Baik, silakan Ustaz. Kerjasama dalam hal ini dibutuhkan. Jadi dalam Islam kita itu diajarkan pada pemahaman sebab akibat, gitu ya. Ketika ada sebuah akibat, berarti di situ ada sebab. Ini masuk dalam kajian akidah, sebagaimana pula masuk dalam kajian fikih, sebagaimana pula masuk dalam kajian adab. Dalam masalah akidah, kita diajarkan kalau kamu ingin mendapatkan akibat tertentu harus menempuh sebab. Karena satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah berfirman kun, maka jadilah. Berdasarkan hal ini maka kita tidak boleh pakai jimat, tidak boleh menggunakan praktek klinik, karena dia ingin mendapatkan sesuatu tapi tidak menempuh sebab yang benar. Baik, kasusnya adalah zina. Di situ ada sebab dan ada akibat. Apa penyebab zina? Penyebab zina misalnya karena wanita tidak menutup aurat dengan baik. Penyebab yang lain, interaksi yang terlalu bebas antara lawan jenis. Penyebab yang lain, semua faktor yang bisa mendukung orang jadi bangkit syahwatnya dan seterusnya. Nah, sebab semacam ini banyak sekali. Di negara kita untuk bisa dapat aurat susah atau gampang, Pak? Susah atau gampang? Hah? Bapak keluar dari masjid, aurat tercecer di mana-mana. Masya Allah. Sehingga untuk bisa mendapatkan aurat di negara kita sangat mudah. Untuk melihat aurat ya. Apalagi dengan media online. Orang bisa mengakses gambar apapun yang isinya aurat. Terus gimana Pak? Ketika dia dalam posisi seperti itu, maka seorang hamba diajarkan. Kalau pengen bersih dari semua praktek zina, berarti sebabnya harus diputus. Sebabnya dipangkas. Maka Islam mengajarkan menutup aurat dengan benar dan seterusnya. Pembatasan interaksi lawan jenis dan yang lainnya. Agar sebabnya tidak muncul. Baik, di saat yang sama juga mungkin terjadi karena pengaruh dari pelaku. Makanya berkali-kali kita sering dapat nasihatnya dari Bang Napi ya. Ingat, kejahatan tidak hanya terjadi karena apa? Niat pelaku, tapi juga karena kesempatan yang diberikan oleh siapa? Oleh korban. Waspadalah. Jadi Bang Napi ngasih peringatan bahwa sebabnya dipangkas dulu. Kalau kamu parkir motor sengaja naruh kunci di motor, kau tinggal masuk ke dalam, padahal motormu diparkir di luar. Ya, ketika ada orang yang maling motor kamu, yang disalahkan siapa? Ketika ada orang yang maling motor ini, yang disalahkan siapa? Tetap malingnya. Tapi dia sendiri juga salah. Terus kenapa kamu tidak amankan motormu?
negara kamu tidak seperti Saudi. Di Saudi itu ada aturan, Mas. Tidak boleh meninggalkan mobil dalam kondisi menyala. Tidak boleh meninggalkan mobil dalam kondisi menyala. Di Indonesia nggak ada aturan kayak gitu. Di Saudi ada aturan kayak gitu. Jadi kalau ada orang masuk toko, mobilnya ditaruh di pinggir jalan, diparkir, menyala, itu masuk pelanggaran. Sehingga dia nanti kena tilang. Kok sampai ada larangan kayak gitu, Pak? Saking seringnya orang meninggalkan mobil menyala. Kenapa? Mereka nggak ada rasa takut. Ini mobil taruh depan sana, Pak. Jarak 500 meter, karena cuaca panas, sehingga AC harus tetap nyala. Masuk ke masjid untuk sholat jamaah, dihidupin tuh mobil. Mobilnya hidup itu, Pak. Dan mereka tidak punya rasa kekhawatiran. Masya Allah, kapan negara kita bisa kayak gitu, Pak? Mau uji coba, Pak ya? Jangan mobil, Pak ya. Yang kira-kira lebih murah, motor bekas. Motor bebek standar 2, nyala, biarin, tinggal sholat jamaah. Kira-kira gimana? Hilang sak ban-bane ya. Baik. Jadi pertimbangan seperti ini yang juga perlu dipikirkan. Maka keseimbangannya harus dijaga. Sehingga para santriwati, walaupun Anda sudah tinggal di pesantren, Anda juga perlu untuk waspada dari semua potensi terjadinya pelanggaran seperti itu, pelanggaran seksual. Lalu untuk edukasi sendiri, alhamdulillah sebenarnya para pelaku sudah paham. Cuman kadang ada penyimpangan yang terjadi pada dirinya, penyimpangan seksual, sehingga dia masih mengambil yang tidak halal. Dan bagi para orang tua, ya, harus pinter untuk menseleksi mau ditaruh mana anaknya ketika dipondokkan. Karena salah milih tempat belajar bisa berdampak sangat buruk. Walhamdulillah Allah menjaga kaum muslimin ahlu sunnah yang mereka lebih punya kesadaran akan akhirat. Walaupun mungkin secara syahwat semua laki-laki sama, sesuai dengan usia. Tapi ada yang punya rasa malu lebih tebal dibandingkan dengan mereka yang tidak punya rasa malu. Maka ahlu sunnah yang punya kesadaran akhirat lebih tinggi, secara umum insya Allah lebih aman tempat pesantrennya. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, jazakallahu khairan. Masih ada waktu pertanyaan, silahkan. Baik. Oh tadi Bapak ini dulu Pak. Ya, dari mana? Pati ya? Dari mana? Oh Sinoman, silahkan. Mic-nya mari. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertanyaan saya tidak naif ya. Apa yang disampaikan tentang keburukan digital yang disampaikan tadi oleh Ustadz Amin tadi, sebenarnya basisnya itu menurut saya semuanya ekonomi Ustadz. Berita di blow up, ekonomi. Berita keluarga di blow up, basisnya ekonomi karena akan mendatangkan duit orang yang menyebar berita. Semuanya ekonomi menurut saya gitu ya. Lah, pertanyaan saya, bisa gak kita ini tidak terlalu mengutamakan ekonomi? Saya ingat baca satu hadis, Rasulullah pernah diingatkan oleh sahabatnya, ya Rasul seandainya sampean tidur di atas permadani, maka punggungnya tidak akan berbekas tikar. Itu kan. Kemudian Rasulullah jawabnya, apa peduliku dengan dunia? Saya memberatkan jaraknya saya dengan dunia itu seperti orang yang mampir, hanya mampir saja kemudian pergi lagi. Nah itu yang menurut saya Rasulullah tidak mengutamakan dunia dan tidak mengutamakan ekonomi. Artinya lebih mengutamakan akhirat gitu kan. Nah kita ini terlalu takut dengan ekonomi. Kiamat ekonomi kita takutkan Ustaz.
Nah, mohon diberikan pencerahan, bisa tidak kita ini tidak terlalu memperdulikan atau menakutkan dengan ekonomi. Bahkan ekonomi dijadikan sebagai Tuhan. Itu. Kebetulan saya juga mendapatkan mungkin ya penglihatan saya sendiri atau bagaimana. Di negara Arab Saudi itu yang memegang jet-jet yang demikian hebat itu hanya kita. Jamaah-jamaah itu hanya kita. Orang-orang mereka jet-jetnya itu yang jadul-jadul. Gitu. Bahkan saya baca di sini negara yang menggunakan jet-jet yang paling tinggi itu Cina, India, Amerika, yang keempat Indonesia. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak usia berapa? Usia berapa? Hampir 65. Wawasan cukup pelayan Ustaz. Oh, segala. Ya, memang salah satu faktor yang dikejar adalah faktor keuntungan duniawi, Pak. Jadi kita sepakat kerakusan orang kepada dunia itulah yang menyebabkan mereka melakukan banyak pelanggaran dan tindakan yang haram. Jadi jangankan sebatas masalah viral, Pak. Sudah dari dulu orang transaksi riba, sudah dari dulu orang menjual barang-barang haram, bahkan termasuk diantaranya adalah bisnis bisnis harga diri. Seperti praktek perzinaan yang berbayar dan seterusnya, kan semuanya ujung-ujungnya adalah duit, ya. Ujung-ujungnya adalah keuntungan secara ekonomi. Bahkan boleh saya sebut ketika fatwa MUI yang diputuskan di Padang terkait haramnya rokok. Rokok difatwakan oleh MUI dalam sidang yang dilakukan kalau nggak salah di Padang itu. Begitu sampai di Jakarta masuk angin, Pak. Nah, salah satu di antara sanggahan yang dilontarkan oleh banyak pihak, fatwa ini tidak relevan dengan kondisi Indonesia, tidak menguntungkan secara ekonomi. Karena dianggap rokok itu sebagai sumber pendapatan negara yang cukup besar, baik dari sisi cukainya, dari sisi apalagi penyerapan tenaga kerja, kemudian komoditas pertanian yaitu tembakau dan seterusnya. Ada banyak pihak yang diuntungkan dari sisi keberadaan rokok tadi. Maka nggak jadi diharamkan. Karena pertimbangan apa? Pertimbangan duit, Pak, pertimbangan ekonomi. Nah, kalau yang Gen Z juga melakukan seperti itu, ya kurang lebih ya berarti ngikutin pendahulunya. Makanya kalau sampai pada titik gimana membangun masyarakat yang tidak terlalu bernafsu dunia, bahkan termasuk korupsi itu nafsunya apa, Pak? Ingin meraup dunia karena keserakahan terhadap dunia. Bahkan ada orang yang membunuh orang lain karena serakah dunia. Dengan sebab orang serakah dunia itulah ada banyak sekali kriminal yang dilakukan. Kriminal dari sisi A, kriminal dari sisi B, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara membentuk masyarakat yang bisa lebih dewasa dalam masalah ini? Berawal dari penanaman akidah yang lurus. Makanya sering sekali pembahasan masalah muamalah kita mulai dari mengingatkan, kamu akan dihisap. Berawal dari situ, bukan gimana caranya kau kaya, bukan. Teori ekonomi bagaimana? Menggunakan modal sekecil-kecilnya, gimana? Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itulah prinsip ekonomi. Dalam ekonomi syariat tidak kayak gitu. Prinsip ekonomi syariat gimana? Piye carane donyamu tidak menjadi masalah besok di akhirat. Prinsip ekonomi syariat adalah bagaimana harta yang kau punya tidak menjadi sumber masalah ketika kau menghadap Allah. Karena kau pasti akan dihisap. Dalam urusan harta kau akan dihisap 2 kali. Dari mana kau dapat dan untuk apa kau gunakan. Nah, ini selalu kita tekankan. Dan awal setiap kali saya ngajar masalah muamalah, bagian ini gak pernah lupa. Karena inilah bagian yang paling prinsip. Sehingga percuma saja kita berbicara tentang pengembangan bisnis, tapi orangnya belum punya kesadaran kalau harta haram itu bahaya. Akhirnya saat manusia dimotivasi untuk mengembangkan usaha, mengembangkan bisnis, tapi dia tidak disadarkan dengan bahayanya hisab terhadap harta haram atau harta syubhat, pada akhirnya
mereka nanti akan serakah terhadap harta sampai pada titik tertentu rebutan harta, saling membunuh dan seterusnya. Sehingga tolong diingat ya teman-teman, semangat edukasi ekonomi syariat berawal dari apa? Kesadaran bahwa kita akan dihisab. Wallahu a'lam. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti ada beberapa pertanyaan dan saya harapkan kita masih punya 30 menit sebelum nanti beliau ke Semarang gitu ya, siapkan pertanyaan. Ustadz, saya yakin kita semua pengen kaya, itu pasti ya. Pengen kaya enggak sahabat semuanya, teman-teman semuanya? Pengen enggak? Saya yakin mesti setuju pengen kaya. Tapi permasalahan yang ada saat ini adalah terkait dengan kekayaan itu pengennya instan, Ustadz. Kita pengen kaya, pengen instan, pengen mobil, instan juga dan sebagainya. Walaupun kita lihat barangkali di teman-teman kita, saudara kita sudah ngaji kan dan sebagainya. Permasalahan adalah yang timbul itu adalah di masalah keuangan sering kita dapati terkait dengan masalah terkait bisnis keuangan kripto. Kemudian trading saham dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dampak positif dan negatif di era digital ini, Ustaz? Ya ini juga jadi masalah ya. Ketika ada orang pengen sukses tapi dilakukan secara instan. Penyakit ini sudah pernah disinggung oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah menyampaikan seperti ini. Inna ruhal kudus qad nafatha fi ra'i. Sesungguhnya Ruh Kudus membisikkan dalam hatiku. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali jatah rizkinya habis. Lalu beliau kasih saran, fala tastabtiu anha. Janganlah kamu punya sifat istibto. Kau tidak akan mati sampai jatah rizkimu habis. Oleh karena itu, janganlah kau memiliki sifat istibto. Apa itu karakter istibto? Istibto pengertiannya adalah ingin cepat sukses sebelum waktunya. Jadi mungkin belum kita bicara masalah halal haram kripto, bicara masalah halal haram forex atau yang lainnya. Dalam kenyataan di lapangan ada banyak ingin kaya instan dengan cara melakukan praktek riba, bisnis goror dan seterusnya. Sebelum ada bisnis di era digital seperti sekarang. Contohnya gimana Pak? Ada orang misalnya hari gini kalau enggak KPR kapan kamu punya rumah? Antara kenaikan gaji kamu dengan kenaikan harga tanah lebih cepat mana? Antara kenaikan gaji dengan kenaikan harga tanah lebih cepat mana Pak? Kenaikan harga tanah itu eksponen. Kenaikan gaji dia linier. Jadi bagaimana bisa mengejar? Akhirnya dia berpikir, wah betul ya, kalau kemudian saya cuma sabar nunggu gimana caranya saya bisa punya rumah tanpa harus transaksi riba, kayaknya kok gak mungkin. Akhirnya apa? KPR. Nah KPR itu kan contoh praktek istibto. Pengen segera cepat punya rumah sebelum waktunya. Dia nggak sanggup untuk sabar. Contoh yang lain. Ada orang misalnya pengen punya kendaraan. Kamu kalau mudik ke rumah, tampakkan biar orang tuamu bahagia. Gimana caranya? Pulang bawa mobil. Masa teman-temanmu yang lain pulang bawa mobil, kamu pulang kodanan, naik angkot, malu sama tetangga. Sudah lama tinggal di Jakarta, pulang-pulang cuman bawa kayak gitu. Akhirnya termotivasi bagi dia. Terus, nah kalau kayak gini, kapan bisa kau punya kendaraan, punya mobil kalau nggak leasing ribawi? Itu contoh apa? Istibto. Termasuk hal yang sama, misalnya dia melakukan model bisnis yang hanya fokus pada masalah keuangan digital. Kayak kripto, forex, dan turunannya. Kita boleh sebut Pak, seperti ini gorornya sangat besar. Sebagai contoh ya, kripto. Saya pernah dapat data, kripto ini kan bisa diciptakan dengan sangat mudah. Kripto itu bisa diciptakan dengan sangat mudah, sehingga setiap waktu akan selalu ada kripto baru.
Setiap waktu akan ada kripto baru. Nah, semua kripto ini yang sekarang jumlahnya lebih dari 25.000. Lebih dari 25.000 kripto. Semua itu rebutan pangsa pasar. Memang sekarang semuanya lagi ngeblok di Bitcoin. Ini kalau pindah ke kripto yang lain, Bitcoin ditinggalin, turun tuh harganya. Sehingga dulu ada pengalaman kripto yang harganya mahal, tapi tiba-tiba peminatnya hilang, jadinya nol. Ada namanya BitConnect. BitConnect ini termasuk kripto yang tua, ya. Kripto yang cukup cukup senior. Sehingga kalau dari sisi umur dia bagus, karena kripto makin tua makin bagus. Tapi ini BitConnect yang dulu harganya satu BitConnect itu bisa mencapai $200. Akhirnya ditinggalkan oleh komunitasnya, sekarang nol. $200 berapa berarti Mas? Ya, sekitar 34 juta ya. Itu satu BitConnect. Sebelum Bitcoin naik. Saya pertama kali waktu nulis tentang Bitcoin, itu harga Bitcoin 7 juta. Waktu itu. Satu Bitcoin harganya 7 juta. Dan saya menyampaikan bahwa Bitcoin halal ketika itu. Cuman sayangnya waktu itu saya nggak invest ya. Nggak beli Bitcoin. Sekarang Bitcoin harganya berapa? Berapa miliar sekarang? Sama itu Bitcoin berapa? Sampai 1, sekian M ya. Jadi andaikan dulu waktu itu saya beli Bitcoin dengan 7 juta, sekarang bisa jadi miliaran. Kalau dulu saya sempat memiliki itu. Sebelum Bitcoin naik, BitConnect sudah naik. Tapi hancur BitConnect. Dia lebih mahal daripada Bitcoin waktu itu. Hancur, hilang. Nah, kemudian beralih pelan-pelan. Akhirnya kadang naik, kadang turun, tergantung komunitasnya. Lah ini permainan apa-apaan Pak? Orang keluar uang ratusan rupiah untuk invest di bagian seperti ini, lalu ditentukan oleh sebuah grafik yang curamnya nggak karuan. Selisih menit untuk Bitcoin itu bisa sampai 200-an juta. Selisih menit. Sehingga kalau Anda invest 1 M, 2 menit berikutnya, 3 menit berikutnya bisa jadi 1,1 M. Sekian jam berikutnya tinggal 0,9 M, turun. Karena selisih detik, selisih menit itu berubah. Yang disebut dengan volatilitas yang sangat tinggi. Nah, jika volatilitasnya masih demikian tinggi, bagaimana dia bisa dijadikan sebagai standar harga? Makanya Bitcoin disepakati dia bukan mata uang, tapi sifatnya hanyalah instrumen investasi. Baik, sehingga dalam hal ini kami tekankan bagi para teman-teman Gen Z maupun Gen Alpha maupun Gen Beta atau yang sekarang belum lahir ya, agar mereka yang teman-teman masih muda-muda ini kalau ingin mendapatkan keuntungan, jangan bermain di sektor yang tidak real seperti ini. Tapi kita bermain di sektor real. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu Ustaz atas nasihatnya. Ada pertanyaan lagi, silahkan jamaah. Baik, dari kanan saya ada mic-nya tadi. Bisa dikasihkan nama dan juga asal di mana gitu ya Mas ya? Oh, dokter ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, terkait kami kami kalau tadi kan ditanya kalau memberatkan ada hukumannya lah. Kalau kami meringankan itu bagaimana Ustaz? Tapi begini Ustaz, kadang kami meringankan itu harus terpaksa melanggar aturan juga. Jadi kayak contohnya ada kalau di bidang medis terkait siapa yang boleh menerima kartu BPJS. Sebenarnya orang ini kalau dihitung dia tidak bisa masuk BPJS. Tapi kita bisa bantu dengan bikin surat itu. Lah, sebenarnya itu kan melanggar dok. Kan kita Ustaz, kita memudahkan tapi kita melanggar lah. Itu aturan. Dia nggak mampu atau mampu? Sebenarnya mampu, tapi nggak tidak mampu. masuk kriteria. Nggak mampu tapi tidak masuk kriteria. Maksudnya penyakit seperti itu tidak di cover. Tapi dibuat diagnosa yang berbeda. Berarti ada manipulasi? Ya, yang berbohong siapa ini? Dokternya. Berarti yang dosa dokternya.
Yang menerima manfaat pasiennya, yang dosa dokternya. Ya, memang kasus kayak gini cukup banyak Pak Dokter ya. Dan kami memberi nasihat, kalau kita boleh tipu-tipu, rusak ini kehidupan. Sehingga termasuk di antara pemilik toko itu ya, menyampaikan, Pak kalau ada konsumen minta nota kosong itu gimana Pak? Ya ditolak. Terus nanti gimana? Dia kan tidak mau beli di tempat saya. Tidak apa-apa. Ya sudah, kita tolak semua yang minta nota-nota kosong itu. Nah masalahnya masih banyak toko yang melayani. Sampai kapan kita harus bertahan dalam lingkungan yang penuh dengan penipuan kayak gini? Jadi saat kita ketemu siapapun itu kecurigaan muncul, penipu ya, penipu. Mau nggak Pak kita hidup di lingkungan serba penipu? Kita tidak mau. Sehingga seolah-olah kita menciptakan sebuah suasana penuh dengan penipuan. Mohon maaf ya, apalagi kalau sudah berurusan dengan karyawan, baik yang kerja di lembaga swasta maupun pemerintah. Manipulasi data, nggak ada rapat tapi suruh tanda tangan, Pak tanda tangan rapat, oh orang rapat kok. Ya sudah Pak, pokoknya tanda tangan, ada amplopnya. Kemudian perjalanan dinas yang fiktif dan seterusnya. Jadi mungkin perlu kerjasama bareng-bareng. Tapi yang lain kayak gitu Pak, ya jangan ditiru. Kalau orang berbuat jahat, walaupun mereka mayoritas, apakah kita harus ikut? Harus ikut atau tidak? Jangan. Sehingga yang lain seperti itu, ya sudah itu urusan pribadi mereka. Sampai kapan kita harus membiarkan seperti ini? Edukasi dimulai dari kita masing-masing. Wallahu a'lam. Baik. Yang terakhir saya ingin memberi pesan ya. Kalau Anda lihat tren bisnis yang sedang dikembangkan oleh para investor kelas dunia, itu mereka lebih bergerak di bidang apa Pak? Unit real, pangan, kemudian apa lagi? Otomotif, lalu teknologi, dan seterusnya. Dan itu investor-investor besar. Karena mereka tahu ketahanan di bagian inilah yang paling kuat dalam mendukung ekonomi. Tapi kalau kemudian remaja di Indonesia hanya pingin buka laptop atau hanya dengan bermodal HP, lalu dari situ dia bisa memainkan pasar, baik saham, forex, kripto, maupun uang digital yang lainnya, sehingga nanti kadang jual beli, buka tutup, jual beli dan seterusnya. Dan tidak ada sektor real yang dia kembangkan. Saya nggak tahu sampai kapan ketahanan pangan Indonesia akan bertahan. Kita punya tanah yang demikian luas tapi banyak yang tidak tergarap. Mungkin Pak 20 tahun ke depan petani punah. Petani sudah punah. Sehingga remaja-remaja coba yang usianya di bawah 20 tahun angkat tangan. Yang usianya di bawah 20 tahun ada ya? Yang 20 tahun di bawah 25, di bawah 25 ada? Ada di bawah 25. Ada enggak yang punya cita-cita jadi petani? Bapak punya cita-cita jadi petani? Hah? Enggak ada. Saya pengen jadi bisnismen. Bisnis apa Mas? Bisnis kripto. Jadi dia pengen duduk mager sambil kelekaran gini-gini dapat duit. Poin-poin. La haula wala quwata illa billah. Nah kita bangun kesadaran, ayo bangun teman-teman remaja, teman-teman pemuda. Anda harus mulai sadar bahwa bergerak di sektor real itulah yang menjadi pilar kemajuan ekonomi negara. Maka kalau bisa saya ingin mengembangkan pertanian, peternakan, sektor pangan dan seterusnya. Jangan cuma bermain di masalah keuangan. Kalaupun jasa yang real, pendidikan atau jasa yang lainnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan bagi setiap usaha yang kita lakukan dalam mencari yang halal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Ustaz Jazal Khairan atas ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi info yang nafi buat kita semuanya.
Dan Bapak Ibu semuanya, bila masih ingin penasaran dan menyimpan pertanyaan yang ada, silakan bisa mengikuti sabda beliau di 4 tempat di Semarang, gitu Ustaz Kiai, insya Allah. Dan terakhir nanti beliau sabda di hari Ahad 10 Agustus 2025, yaitu Ba'do Subuh hingga selesai di Masjid As-Sakinah Perum Butuh Sakinah 3 dengan tema Siapa Tetanggamu. Semoga teman-teman semuanya jamaah bisa untuk mengikutinya di Masjid As-Sakinah, Tengaran Ustaz. Tengaran. Maka sekali lagi teman-teman bisa mengikuti beliau perjalanan sabda di 4 tempat. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Jazakumullah khairan, terutama di Masjid Agung Darul Qamar Salatiga dan Pemkot Kota Salatiga yang telah mendukung terselenggaranya acara pada kesempatan sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.